Sebelum kita bicara soal peluru dan roket, soal perbatasan dan pendudukan, kita harus menoleh jauh ke belakang. Ke masa ketika tanah ini belum disebut Israel, dan belum pula bernama Palestina. Tanah ini sering disebut sebagai tanah suci. Tapi bagi mereka yang hidup di atasnya, ia lebih dari sekedar tempat ibadah. Ia adalah rumah, tanah air, akar dari identitas yang diwariskan ribuan tahun. Kita mulai dari masa ketika negara belum ada, ketika yang ada hanya suku-suku, kota-kota kecil, dan keyakinan pada dewa-dewa yang berbeda. Tanah ini dulu disebut Kanaan, dihuni oleh orang-orang Kanaan, kelompok Semit yang menetap di wilayah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Mereka bukan Yahudi, bukan juga Arab. Mereka adalah leluhur yang hari ini nyaris tak disebut dalam sejarah. Lalu datanglah suku Ibrani, sekitar 1200 sampai 1000 sebelum Masehi. Menurut tradisi Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama, kaum Ibrani dipimpin oleh Musa dan kemudian Yosua meninggalkan Mesir dan menaklukkan tanah Kanaan. Disinilah muncul kisah tentang tanah yang dijanjikan, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo, kerajaan Israel dan Yehuda didirikan. Yerusalem menjadi pusat spiritual, dan bait suci pertama dibangun sebagai tempat paling suci umat Yahudi. Tapi seperti banyak kerajaan, kejayaan tidak bertahan lama. Tahun 586 sebelum Masehi, Babilonia menyerbu. Bait suci dihancurkan. Bangsa Yahudi diasingkan ke tanah asing. Mereka menjadi diaspora, bangsa tanpa tanah. Namun mereka tidak pernah melupakan Yerusalem. Di setiap doa mereka menyebutnya, "Jika aku lupa padamu, wahai Yerusalem, biarlah tangan kananku layu." Setelah Babilonia, datang Persia, lalu Yunani, lalu Romawi. Setiap kekaisaran menulis ulang peta, tapi tidak bisa menghapus kenangan. Pada tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan bait suci kedua. Dan pada 135 Masehi, setelah pemberontakan Bar Kokhba, orang Yahudi dilarang tinggal di Yerusalem. Mereka tersebar ke Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Tanah itu tetap ada, tapi bangsa yang mengklaimnya hilang. Lalu siapa yang tinggal di sana? Orang Arab belum datang. Tapi banyak suku lokal, termasuk yang kelak menjadi bagian dari identitas Palestina hari ini, tinggal di wilayah itu selama berabad-abad. Mereka tidak menyebut diri mereka Palestina dalam pengertian nasional modern, tapi mereka adalah penduduk asli yang menanam gandum, memerah susu, membangun rumah, dan meninggal di tanah yang mereka kenal. Dalam sejarah kuno, tidak ada yang disebut Palestina sebagai negara, tapi Palestina berasal dari nama Filistin, kelompok kuno yang juga tinggal di wilayah pesisir selatan. Pada masa Kekaisaran Romawi, istilah Provincia Syria Palestina digunakan untuk menggantikan nama Yehuda dalam upaya Romawi untuk menghapus jejak Yahudi dari tanah itu. Nama Palestina yang kemudian menjadi identitas perlawanan terhadap Israel justru dipilih oleh penjajah yang ingin menghapus Yahudi dari peta. Zaman berganti, kerajaan datang dan pergi. Tanah ini jatuh ke tangan Bizantium, lalu kekhalifahan Islam, lalu tentara salib, lalu Mamluk, lalu Utsmaniyah. Dan sepanjang waktu itu, ada komunitas Yahudi kecil yang tetap tinggal di Yerusalem dan Tiberias. Ada komunitas Arab Muslim dan Kristen yang menetap di seluruh penjuru wilayah. Mereka hidup berdampingan, kadang damai, kadang penuh ketegangan. Tapi yang pasti, belum ada perbatasan, belum ada negara, hanya tanah dan manusia-manusia yang mencoba hidup di atasnya. Sebelum Israel, sebelum Palestina, tanah ini hanyalah rumah bagi mereka yang tidak disebutkan namanya dalam sejarah, bagi para petani, para gembala, para peziarah, dan bagi mereka yang kelak akan bertanya, untuk siapa tanah ini sebenarnya? Dan itulah pertanyaan abadi yang akan kita bawa menuju bagian-bagian selanjutnya, karena sejarah tidak pernah sederhana dan tidak pernah sepihak.
Tanah ini pernah menjadi rumah, tapi dalam sejarah, rumah bisa berubah menjadi ladang pertempuran, dan mereka yang tinggal di atasnya bisa berubah menjadi pengungsi di tanah sendiri. Setelah kerajaan Daud dan Salomo runtuh, dan setelah bait suci dihancurkan oleh Babilonia dan Romawi, tanah ini tak pernah lagi benar-benar bebas. Ia dikuasai, diatur, dipetakan oleh tangan kekuasaan dari luar. Dan seperti anak kecil yang diperebutkan dalam perceraian orang tuanya, tanah ini tumbuh tanpa tahu siapa yang benar-benar menjaganya. Ketika Babilonia digantikan oleh Persia, orang Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem. Mereka membangun kembali bait suci yang kedua. Namun sejak saat itu, mereka selalu hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Setelah Persia, datanglah Alexander Agung, membawa pengaruh Yunani ke timur. Setelah itu, wilayah ini jatuh ke tangan Romawi, dan kemudian Bizantium, warisan Kristen dan Roma. Di bawah pemerintahan Romawi dan Bizantium, komunitas Yahudi makin kecil. Namun mereka tetap bertahan di beberapa titik, Yerusalem, Galilea, dan sekitar Laut Mati. Di saat yang sama, masyarakat lokal non-Yahudi yang menetap berkembang. Dengan campuran budaya Aram, Yunani, dan Romawi, kedatangan Islam, sebuah era baru dimulai. Tahun 638 Masehi, Kekhalifahan Umar bin Khattab mengambil alih Yerusalem dari Bizantium. Tak ada pertumpahan darah besar. Umar menghormati tempat suci semua agama. Bait suci telah runtuh, namun di atas reruntuhannya dibangun Dome of the Rock. Dan tak jauh dari situ, Masjid Al-Aqsa. Bagi umat Islam, tanah ini menjadi suci karena Nabi Muhammad dipercaya melakukan Isra Mi'raj dari tempat ini. Dan sejak saat itu, 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam, semakin kuat mengikatkan tanah ini ke dalam kitab suci dan jiwa umatnya. Namun, sejarah kembali berulang. Tanah yang suci sekali lagi menjadi tanah yang diperebutkan. Perang Salib pecah pada abad ke-11. Yerusalem direbut, dipenuhi darah, lalu direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masehi. Selama ratusan tahun setelahnya, tanah ini jatuh ke tangan Mamluk Mesir, lalu Kesultanan Utsmaniyah. Inilah masa terpanjang tanah ini dikuasai oleh satu imperium, lebih dari 400 tahun. Utsmaniyah memerintah dari Istanbul, dan Palestina menjadi bagian dari Provinsi Suriah Selatan. Wilayah ini tidak disebut Palestina secara administratif, tapi nama itu tetap hidup sebagai penyebutan geografis. Selama masa ini, tanah ini multi etnis dan multi agama. Ada Yahudi, ada Arab Muslim, ada Arab Kristen. Semua hidup berdampingan, kadang harmonis, kadang penuh prasangka, tapi belum ada konflik berdarah seperti hari ini. Namun tanah ini tetap bukan milik mereka. Petani Palestina menyewa tanah dari tuan tanah jauh di Istanbul. Komunitas Yahudi kecil bergantung pada izin dari otoritas Utsmaniyah. Mereka semua hidup di atas tanah yang tidak pernah mereka miliki sepenuhnya. Di sini akar luka itu mulai tumbuh. Di sini benih kehilangan pertama ditanam. Bukan karena perang, tapi karena hak milik atas tanah perlahan menjadi mimpi yang tak bisa disentuh. Ketika Eropa modern tumbuh, dunia Islam mulai kehilangan pengaruh. Kesultanan Utsmaniyah melemah. Peta kekuasaan global mulai direvisi dari ruang diplomasi, bukan medan perang. Dan tanah ini pelan-pelan mulai dipandang sebagai wilayah strategis dan simbolis. Pada akhir 1800-an, 2 hal besar lahir. Yang pertama, Zionisme, gerakan Yahudi Eropa yang ingin kembali ke tanah leluhur mereka. Yang kedua, nasionalisme Arab, kesadaran etnis yang mulai bangkit sebagai respon terhadap kolonialisme. Keduanya belum bertabrakan, tapi arah sejarah sudah mengarah ke sana. Dan yang menyedihkan adalah ini, mereka sama-sama ingin pulang ke tanah yang mereka cintai, tapi tidak ada ruang untuk dua pulang dalam satu rumah. Di akhir abad ke-19, Palestina bukan negara. Ia adalah provinsi yang terlupakan. Tapi tiba-tiba tanah ini menjadi simbol bagi harapan yang sudah terlalu lama ditahan, dan bagi ketakutan akan kehilangan rumah selamanya. Tanah ini tak pernah kosong.
Tak pernah sunyi, selalu ada kehidupan, selalu ada doa. Dan tak lama lagi, doa-doa itu akan bersilang. Bayangkan kamu hidup di negeri yang memanggilmu asing, padahal keluargamu sudah tinggal di sana selama ratusan tahun. Bayangkan kamu punya rumah, tapi tak pernah dianggap punya tanah. Dan satu-satunya tempat yang kau rasa sebagai rumah adalah tempat yang tak kau tinggali. Inilah luka abadi Yahudi Eropa. Di abad ke-19, mereka tersebar di berbagai penjuru. Jerman, Rusia, Prancis, Inggris, dan Polandia. Mereka membaca buku filsafat, membangun bisnis menjadi bagian dari peradaban modern. Tapi ketika ekonomi runtuh, ketika politik kacau, nama mereka muncul pertama dalam daftar kambing hitam. Antisemitisme bukan sekedar prasangka. Ia adalah sistem penindasan yang mencap Yahudi sebagai pengganggu, sebagai penghancur peradaban Kristen, sebagai penjajah diam-diam. Dan ketika pogrom berdarah pecah di Rusia, ketika Dreyfus dihukum tanpa bukti di Prancis, ketika jendela toko Yahudi dipecah di Jerman, ketika orang-orang bertanya, apakah Yahudi benar-benar punya tempat di bumi ini? Maka lahirlah satu gagasan. Mungkin kita harus kembali ke rumah, ke tanah leluhur kita, ke Yerusalem, ke Zion. Lahirnya Zionisme. Zionisme bukan awalnya gerakan religius. Zionisme adalah gerakan politik modern yang lahir dari luka peradaban. Di akhir 1800-an, seorang jurnalis Yahudi bernama Theodor Herzl menyaksikan betapa antisemitisme tidak akan pernah benar-benar mati di Eropa. Dalam bukunya Der Judenstaat, ia menulis, satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa Yahudi adalah dengan memiliki negara sendiri. Dan tempat yang paling masuk akal adalah tanah yang disebut dalam setiap doa mereka, Palestina. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gelombang demi gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina mulai terjadi. Mereka membeli tanah secara legal dari pemilik tanah besar. Banyak di antaranya adalah orang Arab kaya yang tinggal jauh dari Palestina. Tapi yang tinggal dan mengolah tanah itu adalah petani Arab lokal. Dan ketika tanah itu dijual, mereka diusir. Dan disinilah luka pertama itu muncul. Karena dua kelompok yang sama-sama merasa tertindas, mulai merasa terancam oleh harapan satu sama lain. Tahun 1914, dunia terbakar. Perang Dunia I pecah. Di tanah Palestina, bagian dari kekaisaran Utsmania tiba-tiba menjadi sangat penting. Inggris yang ingin menggulingkan Utsmania membuat 3 janji besar yang kelak menjadi awal dari kehancuran kepercayaan. Yang pertama, McMahon, Usain Correspondence, 1915 sampai 1916. Inggris menjanjikan wilayah Arab merdeka termasuk Palestina kepada bangsa Arab jika mereka membantu melawan Utsmania. Yang kedua, Sykes-Picot Agreement, 1916. Diam-diam, Inggris dan Prancis menyepakati pembagian wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina yang akan dikuasai langsung oleh Inggris. Dan yang ketiga, Balfour Declaration, tahun 1917, sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, tanpa menyebut hak politik mayoritas Arab di sana. 3 janji kepada 3 pihak, semua tentang satu tanah yang sebenarnya bukan milik mereka. Setelah Utsmania kalah, Palestina resmi menjadi wilayah mandat Inggris di bawah pengawasan PBB. Dan disinilah semuanya berubah jadi konflik yang nyata. Imigrasi Yahudi meningkat drastis, terutama setelah Holocaust mulai membayangi. Orang-orang Yahudi datang bukan hanya karena ide Zionisme, tapi karena mereka tidak punya tempat lain untuk lari. Namun bagi penduduk Arab Palestina, mereka merasa tanah mereka mulai dicuri secara legal. Mereka bukan antisemit. Mereka hanya takut akan jadi minoritas di tanah tempat kakek nenek mereka dikuburkan. Tahun 1920 sampai 1939, kerusuhan mulai terjadi. Pembunuhan, penyerangan, ketidakpercayaan. Inggris di tengah dan gagal mengendalikan keduanya. Lalu, dunia menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan.
6 juta orang Yahudi dibantai dalam Holocaust. Dan saat Perang Dunia II usai, gambar-gambar kamp konsentrasi menyebar. Dunia tiba-tiba sadar, bangsa ini memang tak punya rumah. Dan simpati global mengalir untuk Zionisme. Tapi seperti biasa, yang membayar harga bukanlah Eropa. Yang membayar harga adalah Palestina. Dunia mencoba menebus dosanya kepada Yahudi dengan memberi mereka tanah yang bukan tanah mereka sendiri. Ketegangan semakin meningkat. Kekerasan antar komunitas meledak, dan Inggris menyerah. Tahun 1947, Inggris menyerahkan masalah ini kepada PBB, dan PBB memberikan solusi yang akan mengubah segalanya, membagi tanah Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Yerusalem menjadi kota internasional. Yahudi menerima, Arab menolak, karena mereka merasa kenapa kami harus membayar harga dari dosa Eropa. Dan dari sini konflik berubah, dari luka sejarah menjadi luka hari ini, dari politik menjadi darah. Bagaimana rasanya jika seseorang datang ke rumahmu dan membagi 2 ruang tamumu, lalu berkata, mulai hari ini separuhnya bukan milikmu lagi. Itulah awal dari tragedi yang panjang yang belum pernah berakhir. Tahun 1947, dunia merasa telah menemukan solusi. Setelah pembantaian Holocaust dan meningkatnya kekerasan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina. Tanah itu yang sejak ribuan tahun dihuni, diperebutkan, diwarisi, dan dilupakan akan dibelah menjadi 2 negara. 56% untuk negara Yahudi, 43% untuk negara Arab, 1% Yerusalem menjadi kota internasional. Padahal saat itu penduduk Yahudi hanya 33% dari populasi dan memiliki kurang dari 7% tanah. Bagi komunitas Yahudi, ini adalah keajaiban. Setelah ribuan tahun diasingkan, dibenci, dikejar, dan dibantai, dunia akhirnya memberi mereka tempat untuk pulang. Namun bagi komunitas Arab Palestina, ini adalah penghinaan yang menyakitkan. Karena mereka bukan pihak penjajah, mereka bukan Nazi, mereka tidak pernah mengusir orang Yahudi. Namun tiba-tiba mereka harus memberi lebih dari separuh tanah itu kepada orang-orang yang baru datang. Yahudi menerima, Arab menolak. Karena bagi rakyat Palestina, ini bukan sekedar pembagian wilayah. Ini adalah penghapusan sejarah mereka. Di sebuah ruangan kecil di Tel Aviv, David Ben-Gurion membacakan deklarasi, "Kami, anggota Dewan Rakyat, atas nama bangsa Yahudi, menyatakan pendirian negara Israel." Negara Israel pun lahir, dan dunia menyambut dengan tepuk tangan. Amerika Serikat mengakui Israel hanya 11 menit setelah deklarasi itu. Uni Soviet menyusul. Yahudi di seluruh dunia merayakan. Air mata mengalir. Setelah 2000 tahun, mereka kembali ke tanah leluhur. Namun pada hari yang sama, di sisi lain tanah yang sama, puluhan ribu keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka. Bukan karena ingin, tapi karena perang telah tiba di depan pintu mereka. Sehari setelah Israel berdiri, 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak mengirim pasukan. Tujuannya menghentikan berdirinya Israel dan melindungi rakyat Palestina. Tapi perang bukan penyelamat. Perang adalah kekacauan. Dan dalam kekacauan itulah lebih dari 700.000 rakyat Palestina diusir, melarikan diri atau diintimidasi keluar dari tanah mereka. Mereka meninggalkan kunci rumah, meninggalkan ladang yang belum dipanen, meninggalkan sumur yang mereka gali dengan tangan sendiri. Dan mereka percaya kami akan kembali setelah perang usai. Tapi mereka tidak pernah kembali. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba, yang artinya malapetaka. Kem-kem pengungsi mulai bermunculan di Lebanon, di Yordania, di Gaza, di tepi barat. Dan di dalam kem-kem itu generasi baru lahir. Anak-anak yang tidak tahu seperti apa kampung halaman orang tuanya, tapi mewarisi luka dan rindu yang sama. Sementara itu, Israel menang.
tidak hanya mempertahankan wilayah pembagian PBB, tapi mereka memperluas wilayahnya hingga menguasai 78% tanah Palestina. Dunia merayakan lahirnya Israel sebagai keadilan setelah Holocaust, sebagai kemenangan umat yang terusir. Tapi rakyat Palestina memandangnya sebagai penghilangan atas eksistensi mereka sendiri, sebagai awal dari hidup dalam pelarian, sebagai momen ketika sejarah mereka ditulis dengan tinta orang lain. Dua bangsa, dua kebenaran, dua luka yang tak saling mendengarkan. Setelah Perang 1948, Israel berdiri dan mendapat pengakuan dunia. Palestina tidak punya negara, tidak punya tentara, tidak punya suara. Gaza dikendalikan Mesir, tepi barat dianeksasi Yordania, dan rakyat Palestina menjadi bangsa tanpa arah, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa masa depan. Mereka tidak kalah dalam perang, mereka kalah dalam sejarah. Dan bagi mereka ini bukan konflik, ini adalah pengusiran. Yerusalem yang seharusnya jadi kota internasional terbelah. Bagian barat dipegang Israel, bagian timur termasuk kota tua dan Masjid Al-Aqsa dipegang Yordania. Tapi itu hanya sementara, karena perang baru saja dimulai. Ada anak-anak yang tumbuh dengan suara nyanyian. Tapi di tempat ini, anak-anak tumbuh dengan suara sirine, drone, dan ledakan. Di tempat ini, damai bukan masa lalu. Damai adalah dongeng. Tahun 1948, perang pertama berakhir. Israel berdiri. Palestina terluka. Tapi itu bukan akhir. Itu baru prolog dari tragedi yang panjang. Tahun 1967, ketegangan kembali memuncak. Israel dikepung oleh retorika perang dari Mesir, Yordania, dan Suriah dalam aksi militer kilat selama 6 hari. Israel menyerang lebih dulu dan menang besar. Akibatnya Yerusalem Timur, Gaza, dan tepi barat jatuh ke tangan Israel. Termasuk juga dataran tinggi Golan dari Suriah dan semenanjung Sinai dari Mesir. Itulah awal dari istilah baru, wilayah pendudukan. Sejak hari itu, tanah bukan lagi tentang batas, tapi tentang kendali, tentang siapa yang berhak tinggal dan siapa yang harus pergi. Israel mulai membangun pemukiman Yahudi di tepi barat dan Gaza. Tanah yang dulu menjadi ladang dan desa Palestina pelan-pelan berubah menjadi blok beton dan pagar kawat berduri. Palestina tak hanya kehilangan tanah, mereka kehilangan gerak. Checkpoint, ID, razia, pembatasan gerak, dan penghancuran rumah menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Dan bagi generasi muda Palestina, pendudukan bukan kata politik, itu adalah kenyataan. Di tempat lain, anak-anak main petak umpet. Di sini anak-anak belajar sembunyi dari gas air mata. Tahun 1987, sesuatu pecah di Gaza. Seorang sopir Israel menabrak mobil yang membawa buruh Palestina. 4 orang tewas. Insiden itu menjadi pemicu. Rakyat Palestina bangkit tanpa senjata, dengan batu, dengan tangan kosong, dengan kemarahan yang diwariskan. Inilah yang disebut Intifada pertama, pemberontakan. Bukan perang militer, tapi perlawanan sipil, protes, pemogokan, grafiti, lemparan batu. Dunia mulai memperhatikan, media mulai menyorot. Gambar anak muda berhadapan dengan tank menjadi simbol ketimpangan kekuasaan. Tapi tidak semua reaksi damai. Tahun 1987 juga melahirkan satu organisasi baru, Hamas, kelompok Islamis bersenjata yang lahir dari rahim penderitaan Gaza. Dan sejak saat itu, konflik bukan hanya antara dua bangsa, tapi juga antara dua ideologi, perlawanan sipil dan perlawanan militer. Di tengah darah datang sedikit cahaya. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat menandatangani perjanjian Oslo. Ada jabat tangan, ada harapan, ada janji bahwa Palestina akan mendapat wilayah dan pemerintahan sendiri. Tapi harapan itu rapuh.
Rabin dibunuh oleh ekstremis Yahudi, dan di Palestina Hamas menolak Oslo karena bagi mereka tidak ada kompromi jika tanahmu dijajah. Ketika Ariel Sharon, tokoh militer Israel, berjalan di kompleks Masjid Al-Aqsa, rakyat Palestina menganggap itu penghinaan. Ledakan emosi terjadi. Intifada kedua meletus. Kali ini lebih berdarah. Bom bunuh diri, serangan udara, balas-membalas tanpa akhir. Sebagai respon terhadap serangan, Israel membangun tembok pemisah sepanjang lebih dari 700 km. Menembus tepi barat, membelah desa dan keluarga. Mereka menyebutnya tembok keamanan. Palestina menyebutnya tembok apartheid. Di saat yang sama, ribuan warga Palestina ditahan. Banyak tanpa pengadilan. Anak-anak, remaja, aktivis. Di sini, tidak semua yang membawa batu adalah teroris. Dan tidak semua yang membawa senjata adalah pahlawan. Tahun 2005, Israel menarik pasukannya dari Gaza. Namun tahun 2006, Hamas menang pemilu. Dan pada 2007, Gaza diblokade total oleh Israel dan Mesir. Listrik, makanan, obat-obatan semuanya dibatasi. Dan sejak saat itu, Gaza menjadi penjara terbuka terbesar di dunia. Dari 2008 hingga sekarang, lebih dari 5 perang besar pecah antara Hamas dan Israel. Ribuan korban jiwa, mayoritas dari mereka warga sipil Palestina. Ketika satu roket jatuh di Israel, dunia teriak soal terorisme. Tapi ketika ratusan bom jatuh di Gaza, dunia hanya diam atau membela diri. Dan di tengah semua itu, lahirlah generasi baru. Anak-anak yang tidak tahu warna damai, yang hanya tahu merah luka dan hitam abu. Mereka tidak memilih dilahirkan di sini, tapi mereka mewarisi dendam dan trauma yang seharusnya tidak menjadi warisan. Ada luka yang bisa sembuh, tapi ada luka yang diwariskan. Dan di tanah ini, luka itu menjadi bahasa ibu. Bayangkan tumbuh dewasa dengan satu pertanyaan yang tak pernah dijawab dunia. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku penjajah? Apakah aku teroris? Atau aku hanya manusia yang ingin hidup di tanah sendiri, mencintai dan mati dalam damai? Sejarah bukan hanya soal tanggal dan perjanjian. Ia adalah tentang rasa dimiliki. Dan lebih dalam dari itu, rasa dianggap sah untuk ada. Bagi banyak orang Yahudi, Israel bukan hanya negara. Israel adalah perlindungan terakhir. Adalah jawaban atas sejarah panjang pengusiran dan pembantaian. Adalah satu-satunya tempat di dunia di mana mereka bisa berkata, kami tidak akan terusir lagi, tidak akan dibantai lagi, tidak akan diam lagi. Trauma Holocaust bukan sekedar masa lalu. Ia menjadi basis politik, militer, bahkan kesadaran kolektif bangsa Israel. Bahwa jika dunia suatu hari kembali membenci mereka, setidaknya sekarang mereka punya senjata, punya tentara, punya negara. Tapi masalahnya adalah ini. Ketika kamu hidup dalam trauma, kadang kamu menyakiti orang lain agar kamu merasa aman. Dan disinilah identitas Israel menjadi paradoks. Mereka ingin aman dari pengusiran, tapi dalam proses itu, mereka mengusir orang lain. Sementara itu, Palestina bukan sekedar tanah. Ia adalah akar. Ia adalah pohon zaitun tua di halaman yang sudah dibuldoser. Ia adalah nama desa yang kini hanya tinggal di peta kenangan. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya terusir, tapi tidak diakui pernah ada. Hingga hari ini ada narasi yang berulang. Palestina tidak pernah ada. Tidak ada bangsa Palestina, mereka hanyalah orang Arab biasa. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak ada kalau mereka terusir? Bagaimana bisa mereka tak punya negara, tapi dijajah seperti negara? Dan disinilah tragedi paling dalam itu terjadi. Bukan hanya kehilangan tanah, tapi kehilangan hak untuk dikenang. Dan Palestina merasa sedang dilupakan saat masih bernapas. Dua luka, dua narasi. Israel berkata, kami hanya ingin tempat aman untuk hidup. Kami tidak akan minta maaf karena bertahan. Palestina berkata, kami hanya ingin tanah kami kembali.
Kami tidak akan minta maaf karena melawan. Dan di antara dua narasi itu, dunia lebih sering memilih yang paling kuat, yang punya media, yang punya lobi politik, yang bisa menampilkan diri sebagai korban dengan senjata di tangan. Siapa yang menulis sejarah? Sejarah selalu ditulis oleh yang menang. Dan dalam kasus ini, Palestina bukan hanya kalah di medan perang, mereka juga kalah di ruang narasi. Ketika mereka menulis puisi, itu disebut propaganda. Ketika mereka melempar batu, itu disebut terorisme. Ketika mereka berdiri diam di checkpoint, itu disebut ancaman. Sementara Israel menulis buku sejarahnya sendiri, dan dunia mengajarkan versi itu di sekolah. Apa artinya menjadi manusia jika nama dan ceritamu bahkan tak diakui ada? Generasi demi generasi di Gaza tumbuh dengan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Anak-anak menggambar pesawat dan bom, bukan rumah dan bunga. Di sisi lain, anak-anak Israel tumbuh dalam rasa takut akan roket dari langit, akan ledakan di bis sekolah. Keduanya tumbuh dalam rasa genting yang terus-menerus. Rasa bahwa hari ini bisa jadi hari terakhir. Dan jika kau menanam trauma selama puluhan tahun, apa yang akan tumbuh? Dendam, kecurigaan, rasa bahwa kemanusiaan hanya berlaku untuk kami, bukan mereka. Hari ini Palestina terpecah. Gaza dikuasai Hamas. Tepi barat dikuasai otoritas Palestina yang lemah. Yerusalem diklaim Israel sepenuhnya. Pengungsi masih ada di Lebanon, Yordania, dan kem-kem di seluruh dunia. Israel menang secara militer dan diplomatik. Tapi apakah benar-benar menang? Karena negeri yang terus berjaga tak pernah benar-benar damai. Dan bangsa yang terus menindas tidak pernah benar-benar bebas. Jika kamu perlu menindas orang lain agar kamu merasa aman, maka kamu belum benar-benar bebas. Kamu masih dikendalikan oleh trauma yang sama. Di sini, dua identitas yang sah saling menolak. Dua kebenaran yang tidak mau berdamai. Dan dua luka yang diwariskan ke bayi yang bahkan belum mengerti kata bangsa. Sejak dulu, mereka berkata tanah ini suci. Tapi jika tanah ini suci, kenapa darah begitu mudah tumpah? Jika Tuhan pernah berjalan di tanah ini, kenapa manusia tak bisa berjalan bersama? Sejarah Israel-Palestina telah menggores luka selama lebih dari seabad. Tapi luka yang paling dalam bukan hanya berdarah. Luka yang paling dalam adalah yang diwariskan kepada mereka yang belum sempat memilih apapun. Seorang ibu di Gaza namanya Rania. Usianya 32 tahun. Ia tinggal di kamp pengungsi Jabalia di Gaza. Ia tidak pernah keluar dari Gaza. Listrik di rumahnya hanya menyala 4 jam sehari. Anaknya Amir, 6 tahun, dan suka menggambar pesawat, tapi tidak pernah menggambar matahari. Karena dia tidak tahu warna langit yang tanpa drone, katanya sambil tersenyum pahit. Seorang ayah di Tel Aviv, namanya Eli, usianya 41 tahun. Kakeknya selamat dari Holocaust di Polandia. Eli tumbuh dengan rasa takut bahwa dunia suatu hari akan kembali membenci mereka. Anak saya selalu tidur dekat tangga darurat, katanya, karena kami terbiasa menyiapkan tempat lari, bukan tempat bermimpi. Dua manusia, dua orang tua, dua cinta yang sama untuk anak-anak mereka. Tapi terpisah oleh sejarah, politik, dan tembok. Mereka tidak ingin membunuh satu sama lain, mereka hanya ingin hidup, tanpa merasa harus membunuh untuk bertahan. Setiap serangan dari Hamas diikuti serangan udara dari Israel. Setiap kematian satu anak melahirkan 10 anak lain yang tumbuh dalam dendam. Jalan damai seperti reruntuhan kota selalu bisa dibangun, tapi terlalu cepat hancur. Dua sejarah di satu tanah. Sejarawan terkenal Israel, Ilan Pappe, menyebut bahwa kita tak bisa memahami masa depan tanpa mengakui bahwa satu sisi telah mengalami pengusiran sistematis. Tapi di sisi lain, Yossi Klein Halevi, seorang penulis Yahudi, berkata bahwa orang Yahudi tidak bisa diminta pergi
dari tanah yang mereka doakan selama ribuan tahun. Dua argumen yang sama-sama emosional, dua kebenaran yang tak saling mendengar, dan selama dunia hanya memilih satu versi, yang lain akan terus melawan. Siapa yang layak mendapat damai? Pertanyaan ini tak pernah sederhana, tapi mari kita tanya balik. Apakah seorang anak Palestina yang lahir hari ini pantas dihukum karena tindakan Hamas? Apakah seorang bocah Yahudi harus hidup dalam trauma karena dosa Eropa di abad ke-20? Jawabannya tidak. Tidak satupun dari mereka memilih dilahirkan di garis api. Damai tidak lahir dari kemenangan. Damai lahir dari pengakuan bahwa semua pihak sudah cukup kehilangan. Dan apakah masih ada harapan? Jawabannya ya, dan selalu ada. Selama masih ada ibu yang berdoa, selama masih ada warga Israel yang menolak pendudukan, selama masih ada anak muda Palestina yang memilih puisi ketimbang peluru. Harapan ada di bawah reruntuhan, di antara kunci rumah yang digenggam pengungsi selama 70 tahun, di dalam mata seorang serdadu yang gemetar ketika harus menembak, di tangan seorang dokter di Gaza yang tetap merawat anak Yahudi. Mungkin ini bukan lagi soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang berani lebih dulu memaafkan meski belum dimaafkan. Siapa yang berani memberi ruang meski sempit. Siapa yang berani berkata, aku ingin kita hidup, bukan saling mengubur. Karena tanah ini suci bukan karena sejarahnya. Tanah ini suci karena di atasnya pernah berdiri manusia yang berani mencintai meski dilukai. Jika kita tak bisa mengubah sejarah, setidaknya kita bisa mendengarkannya dengan hati terbuka. Dan terima kasih.